Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dan Shalom. Shalom. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, namun saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak buat bangkit berdiri. Kita akan siap hati kita mau memulai ibadah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh dahsyat atas setiap kehidupan kami. Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Yes, Lord. Engkau Allah kekuatan kami Yesus. Amen. Engkau Allah perlindungan dan menopang hidup kami Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih. Maka itu Bapa, pada sore hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Seberapa banyak di sini saudara percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita? Bisa lambaikan tangan, bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Benteng hidupku. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Katakan berjalan bersamamu takkan kami gentar. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari sambil angkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kembali. Bisa sambil lambaikan tangan saudara katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan dari awal lagi katakan, berjalan bersamamu tak akan kami lupa. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopang setiap kami Tuhan. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Amin, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan ini. Sambil lambaikan tangan katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, sekarang sambil tepuk tangan katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.
bumi bergoncang, tetap Allah yang akan kami sembah. Haleluya. Woo. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlimpah. katakan kami mau selalu bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Mari Bapak Saudara, kita mau nyanyikan dari awal, katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sebab Allah perlindungan setiap kami, amin. Kasih setiamu Tuhan takkan pernah habisi setiap kehidupan kami. Yes. Mari Bapak Saudara, saya ajak kita mau sambil angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. mari saya ajak kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan. Katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. kasih setiamu Tuhan. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari umat yang percaya kepadanya berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi. Mari sorakan haleluya 3 kali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur buat keadaan kami hari-hari ini. Sekalipun badai menerpa kehidupan kami Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kekuatan kami ada di dalam Yesus Kristus.
Kami tak akan pernah meragukan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami, ya Aba. Sebab Engkau satu-satunya juru selamat kami. Amin, Tuhan Yesus. Sebab Engkau satu-satunya kota benteng kami, menara perlindungan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, tetap kami berserah kepada Engkau. Kami datang hari ini membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami datang berserah kepadamu, ya Yesus, Tuhan dan Allah kami. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuasanya lebih dahsyat dari segalanya, Allah yang kami percayai, tempat perlindungan kami. Haleluya. Kami tak takut di dalam bahaya, sebab Engkau beserta kami. Engkau gembala kami yang baik, yang takkan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapa silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, amin. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Beri sambil angkat tanganmu, bangun iman percayamu, katakan oh, oh. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, terima kasih Tuhan, Kau tetaplah Allah
saat bersama para singers naikkan pujian ini dari awal, katakan Yes Lord. Kasih setiamu ya Tuhan, Setiap waktu di dalam hidup kami, dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. sekalipun hari-hari ini kami melihat awan terasa gelap, Langit tanpa surat, Yes Lord, awan gelap pun menghalang. namun satu hal yang menjadi keputusan kami boleh menghadapi dengan kekuatan-Mu, sebab Engkau Allah yang berjanji. Yes Lord, diri kami berkata sore ini, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau Allah yang menolong kami. Takkan ku goyah, Yesus katakan lebih lagi. Walau 1000 rebah, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau kota benteng kami, sungguh Engkau menara perlindungan kami, ya Aba. Yes Lord. Mari lebih lagi dengan segenap suara-Mu. 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. Takkan ku goyah, mari menyembah Dia, saudaraku. Yesus, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, aku tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Allahku. Aku tetap percaya bahwa Engkau perlindunganku. Aku punya Allah yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama, mari keluarkan suara-Mu, mari sembah Dia, mari kita bangun iman percaya kita kepada-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya akan selalu ada bagi setiap kita. Pertolongan-Nya, perlindungan-Nya, bahkan kuasa-Nya diberikan bagi setiap kita. Ya lalamu, si lalamu. Haleluya, Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan dengan iman kami menyembah Engkau Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Haleluya, Jesus, Jesus, hanya kepadamu kami percaya. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain, hanya Yesus yang kami percaya.
bahwa Engkau Allah yang besar, bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Jika Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu Yesus beserta kami. Yesus takkan pernah meninggalkan kami, sebab janjinya iya dan amin. Mari lebih lagi saudaraku, mari lebih lagi jemaat Tuhan, mari lebih lagi kekasih-kekasih Tuhan. Mari bangun roh kita, mari bangun iman percaya kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes Lord, kami terima kemenangan yang daripada Engkau Yesus. Mari bersama katakan aku punya Tuhan yang besar. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu. Mari nyanyikan ini dengan iman, bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa lebih dari segala-galanya. Yes Lord, ku terima sekarang, amin. Mari bersama saudaraku, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami menerimanya dengan iman Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu.
angkat tanganmu, katakan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Iman kami bersepakat sore ini Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan boleh kami terima di dalam Yesus. Kami menang, kami bangkit, kami kuat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh yang daripada Engkau memenuhi hidup kami, sehingga roh intimidasi dan seluruh panah dari si jahat untuk tak dapat menembus kehidupan kami, sebab Allah kami ada bersama dengan setiap kami. Iman kami bersepakat bahwa kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami, sebab itulah janji-Mu bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi dan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Satu kali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudaraku. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyimak pastor message dari Bapak Gembala Pembina kita. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, the year of new dimension. Sesuai dengan ayat emas yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14, maka Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kalau dimensi berkat secara rohani semakin besar, artinya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita semakin besar. Karena kita semakin serupa dengan gambar Yesus, maka dimensi berkat secara jasmani akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Dalam kitab Hagai, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka sibuk membangun rumahnya sendiri, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Akibatnya, keadaan bangsa Israel tidak baik. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga terjadi. Tuhan berkata kepada mereka, bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Bagaimana caranya Tuhan memberkati? Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas.
Sekarang teguran seperti ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan menegur kepada kita agar kita membangun rumah Tuhan. Artinya membangun kerohanian kita. Kita harus makin serupa dengan gambar Yesus. Kalau kita hidup makin intim dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi lebih besar lagi. Sehingga kita menjadi lebih serupa dengan gambar Yesus. Tuhan berjanji, kalau kita melakukan itu, maka kita akan diberkati. Cara Tuhan untuk memberkati kita, seperti yang terjadi pada waktu itu, yaitu Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Sebab emas dan perak adalah Tuhan yang punya. Bukankah ini yang sedang terjadi? Hari-hari ini virus corona sedang menyebar ke seluruh dunia. Ancaman resesi ekonomi global sedang terjadi. Bagi saya, ini adalah merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu, saya mengajak saudara untuk berdoa puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020 dengan topik doa sebagai berikut. Yang pertama, berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku. Yang kedua, berdoa supaya dibebaskan dari virus corona. Yang ketiga, berdoa supaya diluputkan dari ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat, berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Datanglah kerajaanmu. Yang kelima, berdoa supaya diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang keenam, berdoa untuk kebangkitan anak-anak muda, yaitu generasi Yeremia. Yang ketujuh, berdoa bagi yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. Berdoa bagi Gereja Betel Indonesia. We pray GBI. Berdoa bagi Church of God. We pray COG. Berdoa bagi Oral Roberts University. We pray ORU. Berdoa bagi World Evangelical Alliance. We pray WEA. Saya mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh masuk dalam doa puasa ini. Dan saya percaya rencana Tuhan yang besar akan terjadi. Yaitu dengan Pentakosta yang ketiga. Kita akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami akan menurut firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan. Untuk berpuasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan masuk doa puasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa buat mereka. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh diberkati, diberikan kekuatan yang lebih ekstra lagi melalui firman Tuhan dari hamba-Nya yang Tuhan sudah persiapkan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap Engkau Allah kami yang menjadi penolong kami, Engkau perlindungan kami, dan Engkau kekuatan kami, sebab Engkau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dengan sayapmu
bersama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. roh dan jiwaku, Tangan-Mu selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan
Hanya Engkau Allah perlindungan kami. Hanya Engkau Allah kekuatan kami. Hanya Engkau Allah yang kami percaya, tidak ada yang lain Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami, Bapa kami tahu Engkau adalah Allah pemegang dari segala sesuatu. Maka kami percaya Tuhan, dan kami nyatakan iman kami hari ini Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Semua mungkin, semua jadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan segala rancangan-Mu tidak ada rancangan yang jahat. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Karena itu kami menantikan apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, waktu di mana kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ini adalah waktu yang penting bagi kami. Biar kami buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Tolong kami agar dapat meresponi dan kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kehidupan kami. Karena itu Tuhan berfirman bagi kami. Karena kami siap untuk mendengar. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami. Dan pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga kami sama-sama dalam pengurapan yang sama, sama-sama nangkap apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan shalom. Ya, sore hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk ada di tempat ini, amin. Terima kasih buat tim musik, juga worship leader dan singers, thank you. Kita masuk di bulan yang ketiga di bulan Maret di tahun ini, dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui gitu ya. Mengingat ketika kita masuk di tahun yang baru, kita mendengar banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa terjadi di sekeliling kita. Dan masuk di bulan Maret ini, kita dikejutkan dengan berbagai informasi yang membuat kita mungkin bagi sebagian orang kita sedikit terguncang gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya pegang dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi bahwa ketika kita masuk dalam tahun dimensi yang baru gitu ya, tahun dimensi yang baru, ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi exciting dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara, karena segala sesuatu yang baru itu biasanya menyenangkan, iya Pak ya? Segala sesuatu yang baru tuh biasanya menyenangkan. Contoh misalnya kita punya mobil baru, kita punya handphone baru, kita punya rumah baru, itu biasanya menyenangkan. Sesuatu yang membuat exciting, sesuatu yang membuat antusias gitu ya. Dan tahun ini seharusnya kita masuki dengan antusias dari Tuhan. Apalagi kemudian kalau kita ngelihat tema dari tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berarti kita harus memasukinya dengan antusias yang daripada Tuhan. Nah, tapi memang tidak dapat disangkali bahwa ketika masuk dalam sesuatu yang baru, ada juga ketakutan demi ketakutan. Kenapa? Karena semuanya baru. Maka karena semuanya baru, kita sepertinya seolah-olah tidak punya pegangan. Kita seolah-olah tidak punya informasi, kita seolah-olah kita tidak memiliki sesuatu yang kita bisa pegang. Itu merusak zona nyaman kita gitu ya. Dan itu yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, keadaan kita di waktu-waktu ini, di saat kita menerima janji Tuhan yang seharusnya membuat kita antusias, ada satu sisi realita yang membuat kita takut. Kita masuk di tahun yang baru ini, bulan Maret, langsung berita bahwa di Indonesia yang tadinya negatif COVID-19, dibuka dengan Indonesia sudah memiliki 2 orang COVID-19 dan sampai hari ini sudah lebih dari 300 orang yang terinfeksi. Berarti ada sesuatu peningkatan yang sepertinya signifikan. Dan kemudiannya ketika kita mendengar COVID-19 sudah menginfeksi 160 negara,
Semua mengalami ketakutan, semua, enggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia semua mengalami ketakutan. Kenapa takut? Para pakar semua bersepakat sebenarnya kenapa mereka bisa takut? Karena kita tidak tahu apa itu COVID-19, cara penanganannya, dan bagaimana obatnya atau gimana cara perawatannya. Enggak tahu semuanya. Karena nggak tahu, nggak ada pegangan, maka semua jadi takut. Sangat berbeda ketika kita mendengar begini. Ada wabah demam berdarah. Kan sekarang juga lagi banyak demam berdarah, nggak cuma COVID-19 tapi juga ada demam berdarah. Kenapa kita nggak terlalu takut? Karena kita sudah tahu cara penanganannya, obatnya apa, gimana cara mengatasinya. Nah, keadaan yang menakutkan karena kita nggak tahu ini juga diperparah dengan banyaknya hoax yang beredar. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita lagi cari informasi, kita lagi berusaha mendapatkan apa sih sebenarnya kebenaran dari COVID-19, ternyata hoaxnya jauh lebih banyak beredar. Contoh hoax yang beredar kemarin sore Bapak Bupati menyampaikan bahwa 1 orang sudah positif corona. Dikasih tahu inisialnya saudara O katanya begitu. Tapi terus nggak berapa lama di grup WhatsApp, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara dapat apa enggak, tapi saya dapat. Itu langsung disebut namanya si As begini, latar belakangnya begini, semuanya begini. Semua dirinci sampai serinci-rincinya. Rumahnya di sini, kegiatannya begini, wah ada semuanya. Dan kemudian tiba-tiba ada lagi yang muncul, itu hoax. Memang betul namanya O, tapi bukan yang dimaksud dengan yang tadi data tersebut di atas katanya. Orang yang tercemar namanya saat ini sedang berusaha untuk menuntut siapa sih orang yang nyebarin gitu. Jadi bisa dibayangkan ketakutan demi ketakutan terjadi karena kita nggak tahu, ditambah beredarnya hoax. Banyak yang berita-berita yang tersebar kita nggak bisa pegang mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya Pak ya. Dan itu membuat kita gak punya pegangan. Kita menjadi makin takut, makin terpuruk, makin gelisah. Nah padahal Bapak Ibu Saudara memasuki tahun dimensi yang baru, Gembala Pembina kita sudah mengingatkan. Bukan hanya berbicara soal dan penjabaran tentang dimensi yang baru itu apa. Tetapi ada satu pesan dari Bapak Pembina berkata begini, bahwa kita harus menjaga mulut kita. Karena memasuki tahun dimensi yang baru, segala sesuatu yang baru kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Nah karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang seharusnya keluar dari dalam kehidupan kita. Kita baca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, waktu saya baca ini saya agak-agak sedikit agak sedikit terganggu ketika saya membaca begini. Ada kata di mana perlu gitu ya. Ada kata di mana perlu berarti kadang-kadang nggak perlu ya kan. Nah tapi waktu saya cari dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan King James mengatakan begini. Janganlah ada komunikasi yang korup keluar dari mulut Anda, tetapi apa yang baik untuk digunakan meneguhkan,
sehingga dapat melayani rahmat atau anugerah bagi para pendengar. Jadi dengan kata lain firman Tuhan berkata begini, Rasul Paulus berkata, biarlah perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang digunakan untuk meneguhkan, sehingga setiap orang yang mendengar akan menerima kasih karunia, akan menerima rahmat daripada Tuhan. Akan ada kekuatan yang baru, akan ada pengharapan buat setiap orang yang mendengar. Kita harus memperhatikan apa yang keluar dari dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kalau kita tidak bicara soal keluar dari mulut, mungkin apa yang kita ketik di WhatsApp kita, mungkin apa yang kita ketik di Facebook, mungkin apa yang kita ketik di media-media sosial kita, apa yang sebenarnya kita ketik. Apa yang sebenarnya kita katakan, apa yang sebenarnya kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingat kemarin beberapa hari yang lalu, kurang lebih hari Kamis, hari Kamis. Oh, apa hari Rabu? Rabu minggu kemarin. Jadi Rabu minggu kemarin itu waktu saya naik ke atas, ternyata di atas itu ada beberapa guru yang nggak datang gitu ya. Ada beberapa guru yang nggak datang, di atas ada sekolah Teruna Cemerlang dan ada beberapa guru yang nggak datang. Waktu ngobrol soal yang nggak datang, si A sakit, si B sakit, ini nggak bisa datang karena begini. Kondisi sehat, kondisi tuh enak, badan berangkat dari rumah tuh wah dalam keadaan sukacita. Tapi begitu dengar ada si A sakit, si B sakit, begini, berita begini. Tahu apa yang terjadi? Itu ngerasa badan langsung panas dingin. Tiba-tiba langsung ngerasa, ih Deneng mandan meriang ya. Kok aku juga mandan meriang ya? Kok rada gak enak ya? Kenapa? Karena ada kata-kata yang melemahkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah banyak pakar mengatakan bahwa COVID-19, kalau kita kembali kepada COVID-19, itu bisa dilawan dengan imun tubuh. Tapi persoalannya, Amsal berkata begini, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Apa arti keringkan tulang? Arti keringkan tulang itu berarti membuat imun tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi betapa hebatnya kata-kata yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, itu akan meneguhkan orang, itu akan membuat orang menerima kasih karunia. Tetapi ketika kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik, kita mengucapkan kata-kata apalagi hoax yang disebarkan, itu akan membuat imun tubuh seseorang menjadi lemah. Nah, sayangnya, mana yang lebih mudah diucapkan? Kata-kata yang baik, kata-kata firman Tuhan, atau kata-kata yang penuh dengan hoax? Mana yang lebih gampang? Yang hoax, karena lebih seru. Sampai kemarin malam ada salah satu orang di grup berkata begini, ini kayaknya ngomongin soal corona terus, jadi nakutin. Itu yang sedang terjadi, lebih gampang ngomongin soal hoax. Notabene belum tentu yang benernya kita ucapin. Betul, corona itu fakta dan ada. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Kirim kata-kata yang menguatkan. Karena itu akan lebih meningkatkan kekuatan kita. Nah, kita akan lihat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ini bicara tentang lidah.
Yakobus pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Cukup banyak, tapi nggak apa-apa kita baca semua. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan manusia menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah di dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Dan kita tidak dapat, bahkan tidak boleh terjadi dari mulut kita keluar kata-kata pujian kepada Tuhan, tetapi sekaligus keluar kata-kata yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan hal-hal yang dikatakan begini, sebagai sama seperti dikatakan air pahit. Itu tidak boleh terjadi. Jadi biarlah kita membiasakan apa yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah puji-pujian kepada Allah. Biar kita membiasakan apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran Tuhan. Biar kita biasakan dari mulut kita yang keluar adalah pernyataan-pernyataan iman kita. Sehingga setiap orang yang mendengar beroleh kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalirkan kasih karunia Tuhan? Yang pertama adalah begini, jaga segala yang masuk dari dalam kehidupan kita. Gimana supaya kita bisa mengendalikan lidah dan mengalirkan ucapan-ucapan yang membangun? Yang pertama, jaga apa yang masuk ke dalam hidup kita. Jaga apa yang masuk dalam hidup kita. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga pergaulan kita. Jaga mata kita. Kenapa mata kita harus dijaga? Karena Matius pasal yang ke-6 berkata mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapannya itu. Jaga apa yang masuk, karena mata ini adalah pelita tubuh. Nah, kita waktu-waktu ini, hari-hari ini lebih banyak yang kita baca, yang kita lihat itu yang mana? Kita lebih banyak baca firman Tuhan. Ini apalagi sekarang waktu-waktu di mana kita akan lebih banyak ada di rumah. Karena himbauan Bapak Presiden kan mengatakan lebih banyak di rumah, stay at home, work from home, bekerja dari rumah,
belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, apa yang lebih sering kita lihat di rumah kita? Kebenaran firman-kah atau yang lain? Prosentasenya itu lebih banyak yang mana yang kita lihat? Perkataan-perkataan yang membangun, motivasi-motivasi yang kuat dari firman Tuhan, atau berita-berita yang membuat kita takut. Sekali lagi, jangan lupa apa yang kita terima, kita masuk itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jaga informasi yang kita dengar melalui telinga. Kalau tadi melalui mata, sekarang melalui telinga. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-1 berkata begini, karena itu harus lebih teliti kita perhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, sekali lagi ternyata apa yang kita dengar itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, waktu hari Rabu atau hari Kamis itu, waktu saya mendengar ternyata jauh lebih cepat tiba-tiba merasa ngedrop. Langsung berasa panas dingin. Padahal waktu berangkat nggak ada apa-apa. Tapi kemudian pada waktu duduk dan kemudian merenungkan, Tuhan pemegang kendali atas segala sesuatu. Oh, itu iman bangkit lagi. Nggak jadi panas dingin. Tapi kita lebih sering dengar yang mana? Kita lebih sering dengar berita-berita yang menakutkan. Dan ya itu yang terjadi. Akhirnya apa? Iman kita kalah. Iman kita kalah. Dan kita mengizinkan ketakutan lebih menguasai kehidupan kita. Padahal seharusnya sebagai orang yang percaya, apalagi jangan lupa masuk dalam dimensi yang baru, ada janji-janji Tuhan. Ada janji-janji Tuhan. Pada waktu engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Allahmu dengan penuh kesetiaan, dengar sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan dan lakukan dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan buat kita. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kita lebih sering mendengar berita yang kemudian melemahkan iman kita. Apa mungkin ya ini bisa terjadi? Apa begini? Apa begitu? Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah pergaulan kita. Karena 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 berkata begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana dengan pergaulan kita? Inner circle-nya kita gimana? Di lingkungan kita gimana? Pada waktu kita dalam keadaan seperti ini, inner circle kita gimana? Percakapan di grup gimana? Membangun atau makin bikin serem? Membangun atau malah bikin takut? Membangun atau malah bikin, aduh gimana ya? Yang tadinya gak sakit tiba-tiba jadi ngerasa sakit. Yang mana? Nah, hati-hati. Apalagi kemudian kalau ditambah pakai gosip, hoax, aduh udah makin gak karu-karuan semuanya ya kan. Nah jadi mari kita perhatikan bersama-sama. Belum lagi dengan omongan-omongan yang menyerang, apakah itu menyerang kepemimpinan, menyerang keputusan-keputusan gereja, menyerang keputusan-keputusan dari pemimpin. Oh, semakin kita dengar berita-berita seperti itu, semakin kita melihat berita-berita seperti itu, dan semakin kita ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan-jangan kita juga lama-lama akan ikut ke sana.
Yang tadinya mungkin kita nggak serang pemimpin, yang tadinya kita mungkin nggak serang pemerintah karena di grup terus bicarain hal-hal yang seperti itu. Lama-lama kita berkata, iya ya bener ya, bener ternyata, bener nih. Wah ini salah nih, wah ini salah nih, yang ini salah nih, yang ini salah. Hati-hati. Kalau kita sampai kemudian terbawa oleh semuanya itu, maka pada akhirnya dari mulut kita tidak akan keluar perkataan-perkataan yang membangun. Nggak akan keluar perkataan yang membangun. Yang ada malah perkataan yang akan melemahkan banyak orang, makin banyak dan makin banyak lagi. Nah karena itu jaga segala yang masuk dari dalam untuk masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki hikmat. Miliki hikmat. Wah ini rada repot ya, bahasanya rada tinggi, miliki hikmat katanya gitu. Kenapa? Kenapa hikmat itu penting? Karena Mazmur 37 ayat yang ke-30 dia berkata begini, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Nah kenapa kita butuh hikmat? Karena ketika kita punya hikmat, maka yang kita ucapkan adalah hikmat. Ya enggak? Kalau kita punyanya sampah, maka yang kita keluarkan sampah. Tapi kalau kita punya hikmat, yang kita keluarkan hikmat. Jadi miliki hikmat. Masukkan hikmat. Minta hikmat. Kalau kita bilang, aduh gimana caranya supaya saya punya hikmat? Ya minta. Yakobus bilang minta sama Bapa. Minta hikmat. Biar kita berhikmat. Mana yang perlu kita keluarkan, mana yang perlu kita ucapkan, mana yang tidak perlu kita ucapkan. Miliki hikmat. Karena firman Tuhan berkata begini. Kolose pasal yang ketiga ayat 16 berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hikmat itu penting ketika kita memiliki hubungan satu dengan yang lain, ketika kita mengajar, ketika kita menegur orang, miliki hikmat. Ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lain, kita butuh hikmat. Mari minta hikmat kepada Tuhan. Biar perkataan Kristus itu diam dalam kehidupan kita. Dan Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 berkata begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Di waktu-waktu yang saat ini sedang krusial, di waktu-waktu yang saat ini sedang kritis, di waktu-waktu yang saat ini sedang tidak menguntungkan. Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan kita yang penuh hikmat itu berharga. Gak akan membuat takut, tapi justru akan menguatkan orang lain. Gak akan membuat kemudian suasana menjadi kacau, tapi justru akan membuat orang bersama-sama bersatu untuk menegakkan kebenaran Kristus. Kita butuh hikmat untuk mengatakan semuanya itu. Gak bisa kita bicara hanya berdasarkan apa yang menjadi pemikiran kita sendiri. Kita butuh hikmat. Karena itu minta kepada Bapa. Minta, Tuhan saya minta hikmat. Supaya pada waktu saya berbicara, pada waktu saya berkomunikasi satu dengan yang lain, saya bisa menyampaikan kebenaran Kristus dari mulut saya, dari jari-jari tangan saya.
Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir tentu saja. Gimana supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun? Yang ketiga adalah menang dari semua proses. Menang dari semua proses. Kita sedang menghadapi proses-proses dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa yang mengalami sakit penyakit, itu proses supaya kita bisa recover. Dan Bapak Ibu Saudara harus menang. Yang ketika ada dalam kelemahan fisik. Tapi mungkin kita tidak mengalami kelemahan fisik, tapi sedang mengalami ketakutan demi ketakutan. Hari ini dengar baik-baik. Kalau kita sedang mengalami ketakutan demi ketakutan, kita harus menang dengan proses ini. Amin. Harus menang. Kita harus berhasil mengalahkan ketakutan dengan iman kita. Tidak ada yang salah dengan stay at home. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi yang harus kita lawan adalah ketakutan yang bercokol dari dalam kehidupan kita. Intimidasi yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus kalahkan dalam nama Yesus. Karena hanya orang yang menang. Sekali lagi, karena hanya orang yang menang. Yang bisa mengucapkan kata-kata yang membangun. Ya kan? Kalau orangnya kalah, mau ngomong apa? Kita nggak bisa menguatkan orang. Kita nggak bisa cerita sama orang. Aku menang, nggak bisa. Kalau orang itu kalah, akan berbeda kejadiannya ketika orang itu menang. Dalam menghadapi semua proses, ketika ada orang yang kemudian datang dan berkata, saya harus melewati proses ini. Kita bisa berkata, tenang, kamu pasti bisa menang. Kenapa dia berkata begitu dengan yakin? Karena dia sudah menang. Nah karena itu, menang. Jangan kalah. Jangan izinkan kelemahan itu terus ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan semuanya itu kemudian mengintimidasi kehidupan kita. Yakobus pasal yang ke-1 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita menghadapi waktu-waktu ini, waktu-waktu yang kita pikir aduh kok kayaknya nggak enak, kita harus berkata, ini adalah sebuah kebahagiaan. Aduh gak enak banget ya, susah banget. Tapi ini firman Tuhan katakan, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan katanya, itu kita harus anggap sebagai suatu kebahagiaan. Dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lewati proses ini dengan makin menikmati kedalaman janji Tuhan, makin menikmati kebaikan Tuhan, makin menikmati kasih karunia Tuhan, dan makin menikmati ketekunan-ketekunan yang memperoleh buah yang matang dari dalam kehidupan kita, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Amin. Nah, 2 Korintus pasal yang keempat mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal yang keempat, ini ayatnya Gembala Pembina. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 berkata begini, karena kami tahu bahwa ia yang telah
ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita kan baca ayat yang ke-16. Nah, ayat yang di atas berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau dibaca terus, itu nyambung ke ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mungkin ini berbicara tentang penderitaan penganiayaan. Tapi ini juga bisa berbicara pada waktu-waktu ini ketika kita merasa kita menderita hari-hari ini dengan proses yang kita harus alami. Kalau kita hari-hari ini sedang mengalami proses penderitaan itu, dengar baik-baik, jangan tawar hati. Firman Tuhan berkata, tetaplah kuat, menanglah menghadapi proses. Karena di sana dikatakan begini, kalaupun manusia lahiriah kita makin lama makin merosot, jangan lupa manusia batin kita harus makin kuat. Dan waktu manusia batin kita kuat, kita menang. Dan waktu kita menang, kita bisa menyampaikan kata-kata, kita bisa men-sharingkan kata-kata, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun orang yang lain. Amin. Seberapa banyak yang mau jadi berkat? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar perkataan kita waktu-waktu ini bukan menjadi perkataan-perkataan yang hambar. Perkataan-perkataan yang membuat orang tawar hati. Membuat orang menjadi tidak bersemangat. Tetapi biar perkataan-perkataan kita membangkitkan, menguatkan. Sehingga setiap orang beroleh kasih karunia Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Di saat kami harus mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong setiap kami agar kami mampu menyaring Tuhan setiap berita-berita apapun yang masuk ke dalam kehidupan kami. Biar kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh men-sharekan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Karena kami mau Tuhan, karena kami mau. Melalui kehidupan kami ada banyak orang boleh menerima aliran kasih karunia Tuhan. Melalui kehidupan kami Tuhan, bukan ketakutan demi ketakutan yang diterima oleh orang-orang yang di sekitar kami. Tetapi melalui kehidupan kami ada pengharapan demi pengharapan Tuhan yang dibangkitkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami dapat melewati semuanya ini dengan penuh kemenangan karena Engkau yang menuntun kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami agar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bila sebentar kami akan berpisah, untuk kami boleh kembali kepada seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Satu hal kami tetap percaya bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan Engkau akan tetap memegang tangan kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang. Walaupun kami berjalan melalui api, walaupun kami berjalan melalui air yang banjir, tapi kami tidak akan pernah terhanyutkan, kami tidak akan pernah terbakar. Sebab Engkau Allah yang menolong kehidupan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami harus masuk dalam lembah bayang maut sekalipun, waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, tidak ada yang dapat kami takutkan Tuhan. Karena Engkau yang berjalan dan menolong kehidupan kami. Kami justru akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sebab Engkau yang terus memegang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu. Kami percaya saat ini berkat-berkat Tuhan sudah tercurah untuk setiap kehidupan kami. Karena itu kami terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, indah dan intim dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima setiap berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah pada sore hari ini selesai. Selamat pulang, selamat menikmati setiap berkat-berkat dari Tuhan. Tetap bangun iman percayamu. God bless you all.